Welcome back para kontolero yang budiman. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang jika Anda lewatkan, maka Anda termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Apalagi endingnya yang pontang-panting tunggang langgang penuh dengan adegan cerot massal. Sayang sekali jika Anda harus melewatkan ini. Let's do it. A few moments later. Oke bos, kita mulai dari Paris, Prancis. Nah, malam itu kebetulan Frank yang sedang sibuk tiba-tiba diperkenalkan dengan pekerja baru bernama Stanislas, pengganti dari rekan kerjanya yang sedang cuti. Nah, besoknya saat Frank dan temannya sedang bergelantungan mencari sesuap nasi dengan memeriksa keretakan dinding bangunan pencakar langit ini, tiba-tiba oh my god, rupanya si Stanislas ini yang motong tali pengaman baru dia kabur. Dengan satu nafas, Frank kemudian turun dan mengejarnya hingga menuruni tangga. Namun sayang, sepertinya ini telah disetting oleh seseorang. Setelah itu, tanpa pikir panjang, Frank langsung tancap gas ke rumahnya. Yang ada di kepalanya, Leo istrinya pasti dalam bahaya. Dan setelah sampai di rumah, ia terpaksa harus menerima kenyataan yang sebenarnya. Bahwa ternyata istrinya yang sedang mengandung 9 bulan dalam keadaan sehat walafiat. Sementara di sisi lain kota Paris, bapak yang bernama Vanaken ini setelah mandi, ia langsung dijemput oleh Stanislas dan kawan-kawan. Nah, dalam perjalanan, Stanislas ini yang lagi asik bercerita sambil ketawa ketiwi, tiba-tiba dibikin diam selamanya. Ya salam, matinya senang amat bos. Dan malamnya, entah apa yang ada di kepalanya, malam itu Frank benar-benar tak bisa tidur. Akhirnya ia keluar dari jendela, naik ke atap. Bukannya bundir, ia malah ambil sebuah kunci. Sebenarnya ini kunci apa sih bos? Nah, sesudah itu saat akan menyimpan kunci tersebut di wastafel, tiba-tiba istrinya muncul tanpa diundang. Hampir saja mereka bertengkar di tengah malam gara-gara kunci resleting itu dan tiba-tiba oh my god, perlawanan Frank bukan kaleng-kaleng bos. Tak mau ketinggalan, istrinya yang sedang hamil juga bukannya melahirkan malah turut menghajar para bandit bertopeng. Yang anehnya kenapa Frank dan istrinya kelihatan sangat terlatih. Bahkan jurus-jurus yang mereka gunakan pun mirip dengan jurus yang beta ajarkan ke Napoleon Bonaparte. Kalah jumlah, tak mampu melakukan perlawanan lagi, akhirnya Frank dan istrinya diikat. Dan inilah yang mereka lakukan kepada Frank. Oh my god, sepertinya ini adalah sebuah jebakan dari orang yang telah menghilangkan nyawa Stanislas agar Frank dikejar oleh polisi. Nah, seluruh isi rumah dibongkar, diobrak-abrik. Frank, sebaiknya Anda berikan apa yang mereka cari atau anumu dijepit resleting. Dan pria ini kemudian membuka topengnya. Oh my god, jika Frank tak berikan kunci yang mereka cari, maka istrinya yang tengah mengandung 9 bulan akan melahirkan di akhirat saat ini juga. Oh. Vanaken terus melakukan intimidasi agar Frank menyerah, namun ia tetap diam. Akhirnya istrinya dibikin semaput dan inilah yang terjadi kepada Frank. Seketika kita langsung mundur ke masa lalu untuk melihat awal mula dari masalah ini. Rupanya Frank dan istrinya bukan orang sembarangan bos. Mereka adalah polisi militer. Pantas saja gerakan mereka seperti beta pu gerakan. Nah, ceritanya mereka sering bersama mulai dari latihan sampai menangkap penjahat. Akhirnya pada suatu malam saat mereka berpesta muncullah benih-benih asmara itu. Dan akhirnya toiletlah yang menjadi saksinya. Mereka saling beradu mulut, celana dalam hampir meledak, resleting hampir rusak, dan oh my god, akhirnya nafsu yang sudah diubun-ubun harus tertahan bos. Nah, setelah itu Frank pulang dan ia bilang ke Nico kalau dia mau tidur. Padahal, hayo, mau kemana kamu Frank? Rupanya dia kesini untuk berkembang biak bos. Nah, ceritanya pada suatu malam saat pulang latihan, Frank, Nico, dan Ben sebenarnya akan menuju ke Versailles. Namun setelah Frank menerima telepon, mereka akhirnya berubah haluan ke Trianon Hotel.
Menurut informasi, telah terjadi tembakan pada salah satu kamar. Tanpa komando, 3 sekawan ini langsung menuju ke sana. Seluruh perlengkapan standar anti-teror digunakan. Namun mereka harus mengecek keadaan di lobi terlebih dahulu sebelum merangsek ke kamar hotel. Dan sialnya, kedua bandit itu memang tewas, namun Ben terluka parah dan Nico tak tertolong, bos. Dari kejadian tersebut, Frank dianggap melakukan tindakan yang memicu para bandit ini merasa terjepit dan akhirnya mengeluarkan tembakan hingga jatuhnya korban. Well, Frank akhirnya dipecat. Nah, kini Leo tengah mengandung dan Frank harus mencari sebuah hunian baru. Dan pada saat barang-barang mereka dipindahkan, secara tak sengaja Frank kemudian menemukan lencananya yang ternoda oleh tetesan darah pelaku perampok yang tewas di hotel dulu. Frank, Anda harus menuju ke laboratorium untuk mengetahui siapa sebenarnya para pelaku di balik semua ini. Dan hasil lab dengan jelas menginformasikan salah satu bandit yang jadi korban tersebut adalah Salim Lakdowi, mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja di Kementerian Keamanan. Oh my god. Nah, hasil lab tersebut kemudian disimpan oleh Frank dalam sebuah berangkas dan kuncinya disimpan pada cerobong asap di atas genteng rumahnya. Gokil. Nah, 7 bulan kemudian Frank yang dihantui rasa bersalah akhirnya mendorongnya untuk buka mulut ke media secara rahasia. Namun celakanya berita ini akhirnya sampai juga ke telinga Ibu Menteri Keamanan. Bahkan sebenarnya sekitar 7 bulan yang lalu, Kolonel John Brennan datang ke Prancis dengan pengawalnya untuk negosiasi senjata dengan Australia. Nah, pada saat akan terjadi perundingan tersebut, Kementerian Keamanan memerintahkan 2 staf Direktorat Keamanan untuk ke kamar hotel dan mencuri beberapa dokumen di sana. Harusnya ini aman. Namun ternyata gerakan tersebut diketahui oleh sang kolonel. Setelah itu apa yang terjadi? Berita sebenarnya ditutupi dengan berita perampokan bersenjata. Nah, sekarang bermodalkan bukti DNA pada lencananya, Frank membuat Ibu Menteri ini pusing. Bisa bahaya nih kalau ketahuan CIA. Tak ada jalan lain kecuali Van Aken dan kawan-kawan harus segera bertindak. Dan seketika kita langsung maju ke Frank yang sedang tersandra. Ia dipaksa oleh Van Aken berikan bukti DNA tersebut atau nyawa istrinya. Frank akhirnya dilepas, namun sialnya sesampainya di rumah kunci tersebut telah raib entah kemana. Bahkan lebih sialnya ia malah ketahuan oleh polisi yang sedang olah TKP di sana. Nah, setelah itu Frank menuju ke Ben, sahabat baiknya, untuk berdiskusi. Apakah mereka akan melibatkan mahasiswa dalam diskusi ini? Tentu saja tidak. Mereka itu terlalu banyak ngopi, kurang belajar, banyak diskusi sama pacar di kos-kosan, sampai akhirnya berujung crot massal. Nah, berkat bantuan Ben, sebuah lencana palsu dibawa Frank menuju ke hutan di mana istrinya disandra. Sesampainya di sana, GPS diaktifkan dan Ben harus bergerak secara silent mengikuti arah Frank. Setelah beberapa saat menunggu, sebuah mobil muncul memandu Frank bertemu dengan Van Aken. Namun ia tak akan menyerahkan bukti tersebut sebelum bertemu dengan Leo, istrinya. Nah, setelah bertemu istrinya dan menyerahkan bukti DNA tersebut, ngerinya Van Aken malah nyuruh anak buahnya menghabisi Frank bersama istrinya dan tiba-tiba di sisi lain, Van Aken yang lagi nanang wae tiba-tiba dikagetkan dengan tembakan ketiga. Setahu dia cuma ada 2 tembakan. Wah, nggak beres nih. Tiba-tiba Frank dan Ben merangsek masuk aksi baku tembak sampai guling-guling menewaskan sebagian penjahat. Mereka kemudian kabur dengan mobil. Oh, si Van Aken tidak mungkin tinggal diam. Kejar-kejaran di dalam hutan makin kencang dengan 3 mobil kompak berondongkan tembakan. Nah, daripada Leo dan kandungannya kenapa-napa, mending Frank loncat untuk menahan para bedebah ini. Aksi baku balas tembakan malah menewaskan 2 polisi hutan ini, dan motor mereka malah dipakai balapan oleh Frank dan Van Aken hingga masuk ke kebun. Namun karena dihalang oleh mobil polisi, mereka akhirnya kembali masuk hutan.
Nah, daripada lama, Frank langsung pakai cara singkat ini. Aksi Frank dengan para selingnya masuk ke dalam kota. Namun kejar-kejaran tetap masih berlanjut hingga Ben terjebak pas di depan rumah sakit. Dan tiba-tiba, nah, apakah Anda tahu siapa yang mengambil kunci brankas tersebut? Bagi Anda yang tahu, komen di bawah. Frank akhirnya bebas dari penjara, dan di hari itu di sana istri dan anaknya sedang menunggunya. Dan film pun selesai. Bye-bye.